Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah hari ini jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Hari ini kita akan masuk bab 2, belajar tentang mengidentifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu keyakinan yang sangat mendasar. Salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah adalah kita juga mengimani sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang berbeda dengan sifat yang dimiliki manusia. Sifat-sifat yang dimiliki Allah lebih agung daripada manusia, karena Allah merupakan zat yang maha pencipta, sedangkan manusia hanyalah makhluk ciptaannya. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga adalah sifat jaiz. Anak-anak, sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Selain sifat wajib, Allah juga memiliki sifat mustahil, yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud, artinya ada, dan mustahil untuk bersifat adam, yang berarti tidak ada. Adanya Allah bukan karena ada yang mengadakan atau menciptakan, akan tetapi Allah itu ada dengan zat-Nya sendiri. Adanya Allah dapat dibuktikan dengan adanya alam ini. Semua benda-benda yang ada di alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan adanya kursi, pasti ada juga yang membuatnya kan, yaitu tukang kayu. Dengan demikian, adanya alam ini juga pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Keimanan seseorang akan membuatnya dapat berpikir dengan akal sehat bahwa alam semesta beserta isinya ada karena Allah yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Yang kedua adalah qidam, artinya dahulu. Untuk sifat mustahil dari qidam adalah hudus, yang berarti baru. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta ini. Akal sehat mengatakan bahwa penjahit lebih dahulu ada daripada baju atau pakaian yang dibuatnya. Begitu juga dengan tukang kayu yang lebih dahulu ada daripada lemari atau perkakas yang dibuat. Nah, ini juga sama anak-anak ya dengan alam semesta ini. Alam semesta ini ada setelah ada yang menciptakan. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga adalah baqa, artinya kekal. Kemudian sifat mustahilnya adalah fana, yang berarti rusak. Anak-anak, segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pasti akan lenyap atau rusak. Contohnya seperti manusia, pasti nanti akan mati. Kemudian alam semesta ini juga akan rusak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan yang menciptakan alam semesta ini tidak akan pernah lenyap ataupun rusak. Allah akan kekal selamanya dan tidak akan mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai dengan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadithi, artinya berbeda dengan makhluk. Untuk sifat mustahilnya adalah mumatsalatul lil hawadithi, yang berarti sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini pasti memiliki sifat yang sempurna, istimewa, dan tidak mungkin ada yang menyamai ataupun menandinginya.
Sifat yang dimiliki Allah tentu saja berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Jika ada persamaan, mungkin itu hanya unsur penamaan saja. Pada hakikatnya sangat-sangat berbeda. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Untuk sifat mustahilnya adalah ihtiyaju li ghairihi, artinya butuh bantuan yang lain. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Keberadaan Allah ada dengan sendirinya, tidak ada yang mengadakan ataupun menciptakan. Allah menciptakan alam semesta ini karena kehendak Allah sendiri tanpa pertolongan dari orang lain. Berbeda sekali ya dengan manusia. Manusia hidup di dunia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Mereka pasti saling membutuhkan antara suku yang satu dengan yang lainnya, karena manusia diciptakan, sedangkan Allah yang Maha Pencipta. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang artinya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang keenam adalah wahdaniyah, artinya esa. Sifat mustahilnya ta'adud, artinya terbilang. Keesaan Allah Subhanahu wa taala mutlak dalam segala-galanya, baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga tidak terbilang 2, 3, ataupun seterusnya. Meyakini keesaan Allah merupakan hal yang paling prinsip bagi seorang muslim. Oleh sebab itu, seseorang dianggap muslim atau tidak bergantung pada pengakuan tentang keesaan Allah. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara bersaksi terhadap Allah, yaitu dengan membaca syahadat tauhid, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Meyakini keesaan Allah ini merupakan inti dari ajaran para nabi dari sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang ketujuh adalah qudrah, artinya kuasa. Sedangkan sifat mustahilnya adalah ajizun, yang berarti lemah. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menciptakan alam maupun memeliharanya dan sanggup untuk menghancurkannya tanpa bantuan kekuasaan lain. Kekuasaan Allah atas segala sesuatu ini bersifat mutlak, artinya tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka ala kulli syai'in qadir, yang artinya sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan adalah iradah, artinya berkehendak. Untuk sifat mustahilnya adalah karohah, artinya terpaksa. Anak-anak, Allah menciptakan alam beserta isinya ini atas kehendak tanpa ada paksaan dari pihak lain ataupun campur tangan dari siapapun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Hal ini berbeda dengan kehendak manusia. Tidak sedikit manusia yang memiliki keinginan, akan tetapi keinginan tersebut tidak dapat terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan, sedangkan Allah Maha berkehendak yang tidak memiliki batasnya. Hal ini telah dijelaskan pada surat Yasin ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Yang kesembilan adalah ilmun, artinya mengetahui. Sedangkan sifat mustahilnya adalah jahlun, yang berarti bodoh. Allah memiliki pengetahuan yang sempurna. Artinya ilmu Allah tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun yang gaib. Bahkan apa yang dirahasiakan di dalam hati manusia sekalipun Allah pasti mengetahui. Akal sehat kita pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pencipta alam semesta ini, dan Allah pasti mengetahui semua yang ciptaannya. Seperti dalam firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat wajib selanjutnya adalah hayat, yang artinya hidup. Sedangkan sifat mustahilnya adalah mautun, artinya mati. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dengan zatnya sendiri, jadi tidak ada yang menghidupkan. Karena Allah Maha sempurna. Berbeda dengan makhluknya yang diciptakan, seperti manusia ada yang menghidupkan, yaitu Allah. Selain itu, manusia juga membutuhkan makan, minum, istirahat, dan sebagainya. Akan tetapi, hidupnya Allah tidak membutuhkan semua itu. Allah hidup selama-lamanya dan tidak mengalami kematian. Allah kekal selamanya. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 2. Sifat wajib berikutnya adalah sama, yang berarti mendengar. Sedangkan untuk sifat mustahilnya adalah sumun, yang berarti tuli. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Walaupun jumlah suara ratusan juta, walau hanya suara orang berbisik, bahkan suara hati yang tidak terucap, semua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang tidak didengar. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya, karena tidak terhalang oleh suatu apapun, sedangkan pendengaran makhluknya dibatasi ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha samii'un 'alim. Yang artinya, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Selanjutnya adalah sifat wajib Allah basor, artinya melihat. Sedangkan sifat mustahilnya adalah umyun, yang berarti buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengatur, menjalankan, dan mengawasi benda-benda seperti matahari, bulan, bintang, dan juga planet-planet. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi gerak-gerik umatnya. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang lepas dari penglihatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sifat wajib berikutnya adalah kalam, yang berarti berfirman, dan mustahilnya adalah bukmun, artinya bisu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dan menyampaikan perintahnya melalui firman yang berupa wahyu. Allah menyampaikan wahyu kepada manusia pilihan, yaitu Nabi dan Rasul, untuk didakwahkan kepada seluruh umat yang ada di bumi. Pembicaraan Allah tentu tidak sama dengan pembicaraan manusia. Allah berbicara tanpa menggunakan alat bantu yang berbentuk apapun, sebab sifat kalam Allah adalah sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat An-Nisa ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada sifat wajib qadiran, artinya maha kuasa. Sifat mustahilnya ajizan, artinya sangat lemah. Kemudian muridan, artinya maha berkehendak. Dan sifat mustahilnya adalah mukrohan, yang artinya sangat terpaksa.
Kemudian ada sifat wajib aliman yang berarti maha mengetahui. Untuk sifat mustahilnya adalah jahilan yang berarti sangat bodoh. Berikutnya sifat wajib hayyan yang artinya maha hidup. Kemudian mustahilnya adalah mayitan, artinya benar-benar mati. Ada sifat wajib sami'an yang artinya maha mendengar. Untuk sifat mustahilnya adalah as-soman yang berarti sangat tuli. Selanjutnya ada sifat wajib basiron yang artinya maha melihat. Untuk mustahilnya adalah a'ma, artinya betul-betul buta. Yang terakhir adalah mutakaliman, artinya maha berfirman. Sedangkan mustahilnya adalah abkaman, yang berarti betul-betul bisu. Nah, sifat wajib bagi Allah dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah. Jadi hanya satu sifat saja, yaitu wujud, yang artinya ada. Berikutnya adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang membersihkan atau menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak pantas memiliki sifat-sifat yang berkebalikan dengan sifat salbiyah ini. Yang termasuk sifat salbiyah adalah ridam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Selanjutnya adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Sifat ini juga dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia dan dapat meyakinkan orang lain karena kebenarannya dapat dibuktikan dengan panca indera. Yang termasuk sifat ma'ani adalah kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Yang terakhir adalah sifat ma'nawiyah, yaitu sifat-sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani atau merupakan kelanjutan sifat-sifat ma'ani. Yang termasuk sifat-sifat ma'nawiyah adalah qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Selain sifat wajib dan sifat mustahil, Allah memiliki sifat jaiz. Secara bahasa, jaiz artinya boleh. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Allah bebas berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Sifat jaiz bagi Allah yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarku, yang artinya Allah berwenang melakukan atau menciptakan sesuatu atau tidak melakukan dan menciptakan sesuatu. Nah, anak-anak, itulah pembagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Untuk sifat wajib sendiri dibagi menjadi sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini kita menambah keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dari Bu Nova, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.